Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Juwita Sari Dharmasiwi dari Program Studi Pembangunan Wilayah dengan NIU 520419. Video ini dibuat sebagai pemenuhan ujian tengah semester statistika semester genap 2023-2024 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan review dan pembahasan pada artikel ilmiah jurnal terkait implementasi variabel random dalam geografi yang berjudul Distribusi Weibull Kecepatan Angin Wilayah Pesisir Tegal dan Cilacap oleh Wahyu Widianto yang diterbitkan pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian jurnal ini yakni untuk menganalisis sifat-sifat kecepatan angin di pesisir utara dan selatan Pulau Jawa, khususnya di pesisir Tegal dan pesisir Cilacap. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami perbedaan dalam distribusi kecepatan angin antara kedua daerah tersebut, dengan fokus pada penggunaan distribusi probabilitas variabel random untuk menggambarkan karakteristik angin. Adapun jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel random kontinu. Penggunaan variabel ini dikarenakan sifat data kecepatan angin tergolong dalam data kontinu yang nilainya berada di antara interval nilai. Dalam penelitian ini, distribusi yang digunakan adalah jenis distribusi Weibull. Distribusi Weibull sendiri merupakan salah satu jenis probabilitas distribusi kontinu. Dalam distribusi Weibull, peluang sebuah individu X besar kurang dari atau sama dengan X kecil dapat dinyatakan seperti rumus pertama. Selanjutnya, jika X kecil merupakan variabel random, maka sembarang fungsi distribusi dapat dinyatakan dengan rumus kedua. Rumus fungsi distribusi ini dapat disederhanakan menjadi rumus ketiga. Rumus ketiga inilah yang kerap kali digunakan untuk mengetahui distribusi probabilitas kecepatan angin. Fungsi Weibull digunakan secara luas dalam studi energi angin karena pendekatannya dianggap cocok untuk memodelkan kecepatan angin. Selain itu, juga karena cakupannya yang luas dalam keserbagunaan, fleksibilitas, dan kemanfaatannya untuk menggambarkan variasi kecepatan angin. Kendati distribusi Weibull dipandang oleh beberapa kalangan lemah dari sisi teori, namun distribusi Weibull memiliki kesesuaian yang memuaskan dari sisi empiris. Dalam distribusi Weibull, variasi kecepatan angin digambarkan dengan menggunakan variabel bentuk dan parameter skala. Nah, selanjutnya, apa yang sebenarnya disebut dengan distribusi Weibull? Olave mendefinisikan distribusi Weibull merupakan distribusi yang memiliki cakupan luas dalam keserbagunaan, fleksibilitas, dan kemanfaatannya dalam menggambarkan variasi kecepatan angin. Penggunaan distribusi Weibull dalam penelitian ini juga digunakan karena yang datanya bersifat kontinu dan acak, sehingga tidak memungkinkan jika dihitung menggunakan distribusi normal lainnya, karena akan menghasilkan nilai error yang akan sangat besar. Dalam menentukan distribusi probabilitas kecepatan angin, perhitungan distribusi Weibull terdiri dari beberapa bagian, yaitu beberapa rumus sebagai berikut. Beberapa notasi penting dalam penelitian ini, yaitu V merupakan kecepatan angin, C kecil merupakan parameter skala distribusi Weibull, dan K kecil merupakan menggambarkan keadaan angin atau variabilitas dan stabilitas angin. Rumus-rumus yang tampak di layar merupakan beberapa turunan dari fungsi distribusi Weibull. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan waktu pengumpulan jenis time series yang diperoleh dari BMKG Cilacap yang mewakili pesisir selatan Jawa dengan rentang waktu 2009 sampai 2011, dan data dari BMKG Tegal yang mewakili pesisir utara Jawa dengan rentan waktu 2010 sampai 2011. Berdasarkan informasi tabel berikut, di tahun 2009 sampai 2011, kecepatan angin di pesisir Tegal berkisar antara 0,5 sampai 4,5 meter per detik dengan rata-rata 1,6 meter per detik. Di sisi lain, kecepatan angin di pantai Cilacap lebih tinggi, yaitu mencapai 1,3 sampai 8 meter per detik dengan rata-rata 3,3 meter per detik. Kecepatan angin bulanan di
Pantai Cilacap juga lebih tinggi dibandingkan dengan pesisir Tegal. Kecepatan, lama hembus, dan arah angin adalah semua data yang diperoleh dari kedua stasiun tersebut. Hanya data kecepatan angin sajalah yang digunakan karena data tersebut merupakan variabel random yang akan dicari peluangnya dengan distribusi Weibull. Selanjutnya, terdapat grafik kecepatan angin rata-rata pesisir Tegal dan Cilacap serta diagram frekuensi kejadian angin di pantai Tegal dan pantai di Cilacap. Berdasarkan data grafik, kecepatan angin rata tersebut dapat dilihat bahwasannya pesisir Tegal memiliki fluktuasi kecepatan angin bulanan yang sangat signifikan dengan kecepatan tertinggi terjadi pada musim hujan pada Oktober sampai Januari dan terendah pada musim kemarau yaitu pada Maret sampai Juni. Perbedaan ini tercermin dalam grafik yang juga menunjukkan perbedaan waktu angin maksimum di kedua wilayah pesisir yang berbeda. Pada diagram kedua, ditunjukkan bahwa kecepatan angin yang paling sering terjadi adalah 3 knot di pesisir Tegal sekitar 150 hari dan 5 knot di pesisir Cilacap sekitar 110 hari. Kedua kecepatan angin tersebut terjadi sekitar 1/3 dari total hari dalam setahun. Laman ini menunjukkan hasil dari analisis yang kita lakukan. Dari analisis data dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh grafik distribusi probabilitas Weibull untuk kecepatan angin di pesisir Tegal dan di Cilacap seperti pada gambar berikut. Analis data menunjukkan bahwa pesisir Tegal memiliki nilai K kecil sama dengan 3,10 dan C kecil 1,75 meter per detik. Sedangkan pesisir Cilacap memiliki nilai K kecil 3,26 dan C kecil 3,64 meter per detik. Variabel random kontinu yang adalah kecepatan angin dengan kecepatan yang bisa diplot pada sumbu horizontal dan probabilitas kejadiannya diplot pada sumbu vertikal. Nilai K kurang dari 2 menunjukkan deviasi yang besar dan rata-rata kecepatan angin. Sedangkan K lebih dari 2 menunjukkan variasi yang kecil. Saat nilai K meningkat, kurva probabilitas akan menyempit, menunjukkan variasi yang lebih kecil dari kecepatan angin. Pada pesisir Tegal, kecepatan 1,5 sampai 2 meter per detik paling sering terjadi dengan presentasi kejadian di atas 50%. Sedangkan kecepatan di atas 3 meter per detik jarang terjadi. Di pesisir Cilacap, kecepatan 3 meter per detik adalah yang paling sering terjadi dengan probabilitas sebanyak 35%. Dengan begitu, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Kecepatan angin di pesisir utara dan pesisir selatan Jawa memiliki perbedaan. Parameter bentuk K kecil dan parameter skala C kecil untuk pesisir Tegal masing-masing adalah 3,10 dan C 1,75. Sedangkan untuk pesisir Cilacap masing-masing adalah 3,26 dan C kecil 3,64. Nilai K yang menunjukkan lebih dari atau sama dengan 3 untuk masing-masing wilayah menunjukkan bahwa angin di kedua daerah tersebut teratur, reguler, dan bersifat stabil. Kemudian, sangat jelas bahwa perbedaan antara pesisir Cilacap dan Tegal. Nilai parameter skala di pesisir Cilacap adalah 3,6 tadi, 2 kali lebih besar dari pesisir Tegal 1,75 dan kecepatan angin rata-rata di pesisir Cilacap adalah 3,3 meter per detik yang adalah 2 kali lebih besar dari pesisir Tegal yaitu 1,6 meter per detik. Menurut harga C kecil, pesisir Cilacap memiliki lebih banyak angin kencang daripada pesisir Tegal. Kurva distribusi probabilitas Weibull menunjukkan bahwa kecepatan angin 1,75 meter per detik berpeluang besar terjadi di pesisir Tegal. Sedangkan kecepatan angin 3 meter per detik berpeluang besar terjadi di pesisir Cilacap. Kemudian terakhir, kami cantumkan beberapa sumber terkait yang akan menjadi referensi dalam presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.